Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur kita ada di penghujung tahun 2020. Sebelum kita masuk dalam ibadah tutup tahun, mari kita menerima firman Allah di pagi hari ini. Kita awali dengan doa. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hamba boleh menyampaikan firman-Mu di kota Tanah Toraja, kampung halaman. Kami sungguh bersyukur karena di sini Tuhan perkenankan kami untuk menyampaikan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan yang mendengarkannya, agar kami boleh melakukan firman Allah ini di dalam kami menjalani kehidupan di tahun 2021 demi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di saat ini terambil dari kitab 1 Tawarik pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Demikian firman Allah. Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo, anaknya, rencana bangunan dari balai bait suci dan ruangan-ruangannya, dari bendaharaannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalamnya, serta dari ruangan untuk tutup pendamaian. Selanjutnya, rencana dari segala yang dipikirkannya mengenai pelataran rumah Tuhan, di bilik-bilik di sekelilingnya, mengenai perbendaharaan rumah Allah, dan perbendaharaan barang-barang kudus, mengenai rombongan-rombongan para imam dan para orang Lewi, dan mengenai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan dan segala perkakas untuk ibadah di rumah Tuhan. Juga ia memberikan emas seberat yang diperlukan untuk segala perkakas pada tiap-tiap ibadah, dan diberikannya perak seberat yang diperlukan untuk segala perkakas perak pada tiap-tiap ibadah, yakni sejumlah emas untuk kandil-kandil emas dan lampu-lampunya yang dari emas seberat yang diperlukan tiap-tiap kandil dan lampu-lampunya, dan perak untuk kandil, perak seberat yang diperlukan perak untuk satu kandil dan lampu-lampunya sesuai dengan pemakaian tiap-tiap kandil dalam ibadah. Kemudian diberikannya sejumlah emas untuk meja-meja roti sajian, meja di meja, dan perak untuk meja-meja dari perak. Selanjutnya emas murni untuk garpu-garpu dan bokor-bokor penyiraman, dan kendi-kendi juga untuk piala-piala dari emas seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala, dan perak untuk piala dari perak seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala. Juga emas yang disucikan untuk mezbah pembakaran ukupan seberat yang diperlukan, dan emas untuk pembentukan kereta yang menjadi tumpangan kedua keruk yang mengembangkan sayapnya sambil menudugi tabut perjanjian Tuhan. Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan, yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Saudaraku, tema renungan kita di pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, warisan dari yang terdahulu. Bapak Ibu Saudara, kita percaya ketika kita ada di masa sekarang ini, itu karena kita telah diwariskan sesuatu dari masa lampau, orang-orang terdahulu sebelum kita ada di masa kini. Maka tentu saudaraku, ketika kita menerima warisan dari orang-orang terdahulu, yang ada pada kita hanyalah bersyukur dan berterima kasih atas apa yang mereka sudah wariskan. Tentunya di dalam bentuk syukur ini harus ada kesediaan dari diri kita bagaimana memelihara, melestarikan, menumbuh kembangkan. Untuk itu saudaraku, perlu setiap manusia yang ada di masa sekarang ini memahami bahwa bagaimana dia melahirkan hal-hal yang positif dan imani lewat pemberian potensi yang ada padanya. Tentu ini baik sekali saudaraku untuk kita renungkan. Kenapa? Karena tahun 2021 membutuhkan orang-orang yang mau rela untuk memberdayakan dirinya lewat kekayaan potensi yang ada padanya. Kalau kita masuk di 2021 tanpa semangat, tidak memiliki sikap optimisme, tidak memiliki keyakinan iman yang teguh, maka tentu 2021 akan menjadi masa kehidupan yang penuh dengan kesia-siaan, penuh dengan kehampaan, dan pada akhirnya kita sendiri yang mengalami penderitaan. Mari saudaraku, kita belajar dari Daud di dalam pembacaan kita pada saat ini.
bagaimana dia mempersiapkan generasi selanjutnya untuk bisa menikmati suasana ibadah yang penuh dengan damai sejahtera. Dia memperlengkapi apa saja yang dibutuhkan dalam segala kebutuhan peribadahan, karena dia tahu itu penting bagi generasi berikutnya. Nah, bagaimana generasi berikutnya, saudaraku, menggunakan fasilitas yang disediakan oleh para leluhur kita untuk kita jadikan sarana penyembahan kita kepada Allah dengan lebih sungguh-sungguh. Saya pikir ini baik untuk kita renungkan, saudaraku, supaya di sisa waktu yang sedikit sebelum satu hari kita masuk 2021, kita prepare semuanya, kita persiapkan semuanya, mental kita, moral kita, iman kita, intelektual kita, bahkan seluruh kehidupan sosial kita, kita bangun semuanya hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan, dan itu dibutuhkan kematangan di dalamnya, saudaraku. Maka mari kita melangkah meninggalkan 2020 dan memasuki 2021 dalam satu keyakinan, kita mampu menghargai warisan yang diberikan pada leluhur kita dengan bersedia memberdayakan diri kita lewat kekayaan potensi yang ada demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka percaya, kita akan meraih masa depan kita yang lebih baik. Kendatipun COVID belum selesai, tapi itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk menikmati, merasakan, dan menerima kebahagiaan. Karena di dalam sesuatu yang kita lakukan, selalu kita lahirkan hal-hal yang positif dan imani. Dan itu akan diberkati oleh Tuhan yang memberikan semua itu kepada saudara dan saya. Semangat menjalani akhir tahun, semangat memasuki tahun yang baru dalam satu keyakinan Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah memberikan pengertian kepada kami bahwa ada banyak yang kami terima dari para leluhur kami, orang-orang sebelum kami, untuk kami bawa, kami pakai, menikmati, menjalani, dan memperjuangkan kehidupan di tahun 2021. Karena itu Tuhan, biarlah dengan kesadaran yang ada, kami mau bawa diri kami masuk di tahun 2021 dalam keyakinan kami bisa berkarya di sana, karena kami punya potensi dari Allah untuk kami berdayakan demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu. Ini doa kami, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Dari Tanah Toraja kami menyampaikan selamat memasuki tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati saudara dan kita semua sampai selama-lamanya. Amin.